Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan UTS ya, soal UTS. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di sini ada nama projectnya ya. Ya, sudah tentu kalian harus bisa bagaimana cara bikin project baru di NetBeans ya, di aplikasi NetBeans. Nah, di sini nama projectnya UTS genap, kemudian nomor induk mahasiswa masing-masing. Ya, perhatikan di sini UTS genap, nama NIM masing-masing. Nah, buat pertama frame main utama. Frame main utama tuh dibuat dari JFrame. Ya, JFrame. Nah, ini untuk komponen-komponennya. Nama komponennya tuh ada button persegi panjang, ada button komisi salesman, ada button gaji karyawan. Nah, untuk source code-nya buat seperti ini nanti ya, silakan. Nah, jadi ini 3 button dibuat. Nah, kemudian untuk yang luas dan keliling persegi panjang itu desainnya seperti ini. Menghitung luas dan keliling panjang. Ya. Ini pakainya dialog. Nah, cara bikin dialog kan klik kanan new J dialog form ya. J dialog form, nah nanti namanya apa? Kalau bikin frame baru J frame form. Nanti frame-nya apa? Nah, kalau frame pakainya 1, nah yang lain 3 ini pakai dialog. Nah, untuk desain dialog komponennya adalah yang ada namanya, komponen yang ada namanya yang pertama ini ada teks panjang, teks lebar ya, perhatikan. Ini teks panjang dan teks lebar, teks panjang dan teks lebar dibuat pakai J formatted text field. Ya. Pakai J format text field, pakai ini ya. Pakai ini, oke. J formatted text field. Kemudian ini ada button hitung. Nah, yang ini label luas, ini label keliling ya. Ini label luas, ini label keliling. Ini namanya label luas, yang ini label keliling. Nah, untuk source code-nya silakan nih seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah luas dan keliling persegi panjang menghitung komisi salesman. Ya. Nah, ini kalau kita klik 2 kali ini untuk source code-nya, menghitung komisi salesman itu untuk desainnya seperti ini. Ya, ini pakai text field biasa. Ini text field biasa. Kemudian ini format text field. Ya, ini button. Ini namanya button komisi ya. Perhatikan di sini nama-namanya ya. Teks nama sales, teks penjualan, button komisi, label nama sales, label komisi. Nah, yang di sini teks penjualan pakainya formatted field. Yang ini JText field. Oke, nah ini untuk komisi salesman. Kemudian yang terakhir adalah ya, menghitung gaji bersih. Ya, gaji bersih karyawan. Nah, ini desain aplikasinya. Desain aplikasinya seperti ini. Nah, terus perhatikan juga komponen palet yang digunakan. Ini pakai JText field ya, namanya teks nama sales. Ini JText field juga, namanya teks pekerjaan. Yang ini gaji pokok ya, namanya teks gaji pokok. Yang ini pakai format text field yang ini ya. Yang text field ini pakai yang biasa, yang ini juga pakai yang biasa. Nah, hitung gaji bersih pakai button. Yang ini label gaji pokok, jadi jangan lupa diganti namanya. Yang ini juga namanya label tunjangan. Yang ini label pajak. Yang ini label gaji bersih. Oke. Nah,
Itu nama-nama komponen yang digunakan dan desainnya ini. Nah, nanti source code-nya seperti ini. Ya, silakan. Nih source code-nya. Nah, nanti kalau sudah dites dulu nih. Dites aplikasinya. Tes. Nah, dibuka ini di sini di runningnya frame menu. Diklik. Nah, nanti pas diklik itu misalkan panjang 10, lebar 5, hitung luas dan keliling. Nah, luas 50, keliling 30. Luas itu kan panjang kali lebar, 10 kali 5, 50. Keliling itu kan panjang ditambah lebar kali 2. Panjangnya 10, lebar 5, panjang tambah lebar itu 15 dikali 2, 30. Oke, ini contoh output untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Kemudian menghitung komisi salesman. Untuk menghitung komisi salesman, misalkan nama salesman-nya Udin. Penjualannya misalkan 1 juta. Kemudian hitung komisi. Nah, nama salesman komisi yang didapat adalah 50.000 karena penjualannya 1 juta. Komisi itu didapat dari 5% hasil penjualan. Oke. Ya, 5% dari hasil penjualan. Oke, ini soalnya. Ya, betul, 5% dari hasil penjualan. Selanjutnya adalah menghitung gaji bersih karyawan. Ya, nama karyawan Yanto, misalkan pekerjaan programmer junior, gaji pokok 5 juta. Oke, hitung gaji bersih. Nah, gaji pokok 5 juta, tunjangannya 1 juta. Pajaknya jadinya 600.000. Pajak itu didapat 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, saya lihat dulu soalnya. Pajak adalah 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan ya. Gaji pokok 5 juta tambah tunjangan 1 juta jadi 6 juta. 10%-nya dari 6 juta tuh 600.000. Nah, nanti untuk gaji bersihnya gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. 5 tambah 6, 5 tambah 1 6 juta. 6 juta dikurangi 600.000, gaji bersihnya 5 juta 400. Oke. Ya, jadi seperti itu output atau hasil dari aplikasi esai ya, soal esai, soal UTS esai ya. Luas dan keliling persegi panjang, menghitung komisi salesman, menghitung gaji karyawan. Nah, nanti kalian nih build nih source code ini di clean and build dulu. Clean and build ya, di clean and build. Nah, nanti kalau sudah di clean and build, dicari projectnya nih taruh di mana nih ya. Misalnya saya ditaruh di Japa TI 2019 ya, Japa TI 2019 nih. Ini kalau sudah di clean and build, nah kita mau buat file exe-nya. Nah, sebelum kita buat file exe-nya pastikan yang di running pertama kali adalah yang dijalankannya ini. Kita cek. Di sini kalau kita klik kanan run, kita cek. Nah, di sini yang dipilih adalah ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan. Nah, yang dipilih adalah frame main menu. Oke. Dipilih frame main menu, klik OK. Nah, jadi ketika project ini aktif ya. Ini di set as main project ya. Kalau di NetBeans 7 itu ada set as main project. Diulang lagi, diklik kanan clean and build. Clean and build. Nah, nanti kalau sudah selesai clean and build-nya, terus langsung running. Nah, dia udah langsung ke aplikasi utama. Nah, kalau sudah masuk ke aplikasi utama, kita mau buat file exe-nya. Caranya ya, tadi saya ulangi, caranya diklik kanan clean and build. Nah, ini kan dia sudah di clean and build di project yang sudah kita buat di direktori Japa TI 2019 misalnya. Nah, saya tinggal buka nih. Tinggal buka di Windows Explorer-nya kan. Oke, tinggal buka di Windows Explorer. Kita buka di sini misalkan Japa TI 2019
19. Nah, tadi namanya ini ya, contoh ya. UTS genap 2000, UTS genap NIM ya. Nah, ada di disk kan, disk. Nah, folder disk ini copy semua. Ini di Ctrl A. Dipilih dua-duanya, Ctrl C, copy. Nah, misalkan kita bikin folder nih, bikin folder namanya aplikasi UTS misalkan ya. Nah, misal nih aplikasi UTS bikin folder. Nah, taruh di sini. Nah, terus kita cari icon. Saya download ikonnya di sini di icon arsip, misalkan gambar ini. Udah saya download. Nah, ini ya. Jadi file icon yang di-download ya. File iconnya yang di-download. Nah, bukan file PNG ya. Jadi di sini kan ada file PNG, ada file icon. Jadi kalau kita pilih misalnya yang ini, itu yang di-downloadnya ada jenis file PNG, ada jenis file icon. Nah, yang dipilih adalah file icon yang di-downloadnya. Oke, kalau sudah, kita copy file iconnya, paste di sini. Oke, paste. Selanjutnya kita download aplikasi namanya Long4j ya, bisa dicari di Google namanya Long4j. 4G download misalkan ya, di Google tuh bisa kita cari Long4j download. Nah, nanti kita bisa klik nih ini. Nah, nanti kita download yang file apa namanya. Nah, ini yang download, kita download, ada menu download. Saya sarankan yang di-download yang zip aja ya. Kalau mau installer juga nggak apa-apa. Jadi di sini ada zip, ada installer. Nah, nanti kan tampil seperti ini di websitenya. Cari yang zip, Nah, kalau saya sarankan sih yang zip. Kalau installer juga nggak apa-apa, nanti dia install otomatis. Misalkan saya pakai yang file zip, ini di download. Ini besarnya cuma 8 MB ya. Di download dulu. Kita tunggu. Nah, untuk downloadnya saya sarankan sih pakai tools IDM ya, atau Internet Download Manager biar cepat. Atau nanti saya bisa lampirkan aplikasi Long4j-nya di e-learning ya. Nanti kalian tinggal download. Nah, jadi ini yang sudah di-download nih. Nah, kita coba buka dulu yang sudah di-download aplikasi Long4j-nya. Nah, jadi aplikasi Long4j itu kegunaannya adalah untuk membuat file exe ya. Jadi kalau kita mau tahu untuk bikin file exe dari Java tuh salah satunya pakai Long4j. Nah, ini klik kanan di ekstraktir ya, klik kanan. Ya, kita tunggu. Klik kanan, ekstraktir. Nah, kita tunggu hasil ekstraknya. Nah, kalau sudah, klik 2 kali Long4j-nya. Nah, kita buka aplikasi Long4j-nya. Nah, nanti tugas kalian kalau sudah buat aplikasinya, nanti ini diekstrak ya. Jadi ini UTS genap, ini diekstrak, klik kanan, bukan diekstrak, di zip ya. Klik kanan, misalkan kita zip. Nah, nanti dilampirkan ke e-learning. Ini di zip, terus oke ya.
Nah, nanti source code ini dilampirkan ke e-learning. Nah, terus satu lagi yang dilampirkan ke e-learning adalah nanti ini, aplikasi UTS. Cuman sebelumnya sudah dibuat aplikasinya dulu. Oke, ini klik 2 kali Log4j nya. Saya ulangi, yang diklik 2 kalinya yang aplikasi ya, yang aplikasi. Nah, yang ini saya ulangi ya. Jadi yang diklik 2 kali yang ini nih, yang Log4j yang ini, yang ada aplikasinya. Klik 2 kali. Nah, kita tunggu. Nah, ini. Nah, kita buka file jar-nya. File jar-nya itu tadi ada di D Japa TI di D ya, di E ya, di E misalkan di E. Contoh ini di E, saya tadi taruhnya di E. Terus di Japa TI 2019. Terus ada aplikasi UTS. Nah, ini file jar-nya. Nah, untuk output file exe-nya ini nih di copy aja semua. Ini paste. Nah, ini exe, tambah ganti aja namanya exe. Nah, di sininya UTS genap 0402191070. Ini contoh NIM saya, misalkan NIM kalian. Nah, ikonnya di folder yang tadi ya, misalkan nih saya namanya preppy.iko yang tadi sudah saya download. Nah, ini yang harus diisi 1 2 3. Nah, nanti ada JRE-nya di sini ya, minimal JRE versinya 1.6.0. Ya, udah cukup itu aja sih. Jadi basic ini 3 diisi, JRE juga ini. Nah, kemudian kita compile, yang ini compile. Klik build wrapper. Nah, nama buildnya misalkan UTS genap 0402191070. Nah, terus kita tunggu hasilnya. Setelah di build nanti akan ada log atau catatan di sini. Nah, keluar ya, sudah selesai. Nah, kita bisa buka dulu nih. Buka yang tadi, folder yang tadi. Nah, di Japa TI 2019 di aplikasi UTS kita lihat apakah sudah jadi. Nah, ini udah jadi ya. Ini udah jadi nih aplikasinya yang sudah kita buat exe-nya. Kita tinggal tes, klik 2 kali. Klik 2 kali. Kita tes. Nah, ini kalau saya ini ada pasang antivirus tadi ngedetek dulu. Nah, ini kalau udah jadi akan seperti ini. Luas keliling. Nah, kayak tadi ya, ini jadi sudah aplikasinya, bentuknya sudah aplikasi ya. Ini di close aja. Ini di about aja. Ini ke close tadi aplikasinya, saya ulangi. Klik 2 kali. Dia nge-close tadi karena di scan dulu sama antivirus. Oke, panjang 10, lebar 5. Hitung luas dan keliling. Oke, di close. Hitung komisi salesman, nama Nurjana. Nilai penjualan 1 juta misalkan. Hitung komisi ya. Nilai penjualan 5.500.000 misal. Hitung komisi. Nah, ini hasilnya. Terus untuk hitung gaji karyawan, nama Maimunah misal. Pekerjaan programmer junior. Gaji pokok 7 juta misalkan. Gaji bersihnya kita cek. Nah, ini. Ya, seperti itu. Jadi, nanti kalau sudah selesai, ini di zip juga ya. Jadi yang di zip tuh ada 2 file. Nah, nanti dikirimkan di lampiran e-learning ya. Nah, di sini aplikasi
UTS NIM-nya kita masukin 0402191070 misalkan. Nah, jadi ada 2 file yang harus diarsipkan di e-learning nanti. Oke, itu saja video tutorial atau cara-cara mengerjakan soal UTS yang sudah saya sediakan di e-learning unucirebon.ac.id. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.